Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, berjumpa dengan saya Mr. Kukuh di Dunia Firman. Di mana Dunia Firman ini kita akan membahas seputar kekristenan, di mana firman Tuhan itu adalah pegangan daripada kehidupan kekristenan kita. Dan saya akan membahas kali ini dengan tema New Position in Christ. Jadi posisi yang baru di dalam Kristus. Bagi God's beloved yang memiliki mungkin pertanyaan atau memiliki sesuatu yang mau ditanyakan atau hal yang lain, bisa kirim ke nomor WA 081 333 720.000 atau bisa di Instagram @suarasangkakala_malang atau YouTube Suara Sangkakala Malang. Nanti akan ada di YouTube dan Facebook Sangkakala Malang atau TikTok Suara Sangkakala Malang. Nah, kali ini saya akan sharing kepada saudara tentang posisi baru di dalam Kristus. Kenapa baru? Karena kita telah dijadikan oleh Tuhan itu ciptaan baru di dalam Kristus. Di mana di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Jadi yang baru datang. Apa yang baru? Yaitu siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Saya dan God's beloved itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama itu sudah berlalu. Apa yang lama? Yang lama itu kehidupan di bawah warisan Adam. Adam itu adalah manusia pertama yang Tuhan telah bentuk. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Namun tidak untuk kita. Kenapa? Karena Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, di dalam Dia telah diciptakan satu koloni baru, satu kelompok baru manusia di dalam Dia, di mana Yesus Kristus telah mati, mencurahkan darahnya, ganti dosa saya dan ganti dosa saudara. Darahnya adalah darah pengampunan, darahnya adalah darah pembenaran. Jadi kita dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus. Maka kita adalah ciptaan baru, yaitu ciptaan yang berbeda dengan pada umumnya manusia, karena kita di dalam Kristus diciptakan baru. Jadi kita hari ini telah berada di dalam Kristus, di mana kita memiliki warisan itu bersama dengan Kristus, bukan lagi di dalam Adam. Roma pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan begini, dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Jadi saya dan saudara itu kita adalah pewaris bersama Kristus. Pewaris bersama Kristus, yaitu pewaris perjanjian. Pewaris bersama Kristus. Kenapa Kristus? Karena Kristus Yesus Dia telah menjadi manusia. Lalu Dia ketika mati dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya dan saudara kita telah dibaptis ke dalam Kristus, yaitu kita telah mengalami satu baptisan rohani, digabungkan, ditenggelamkan di dalam Kristus. Jadi kematian Kristus itu juga kematian kita. Kematian Kristus itu pemisahan kita terhadap kematian Kristus itu adalah pemisahan, yaitu pemisahan terhadap dosa, pemisahan terhadap penghukuman kekal, pemisahan terhadap kutuk, pemisahan terhadap kematian kekal. Jadi di dalam Kristus kita tidak ada penghukuman, kutuk, kematian kekal, karena itu telah dihapus oleh darah Yesus. Nah, lihat, ini posisi kita yang baru di dalam Kristus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai yang ke-10 di sana dikatakan, Dia yang telah menyelamatkan kita
dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Jadi saya dan saudara, kita anak-anak Tuhan, God's beloved, kita ini telah dipanggil dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan purpose and grace, tujuan dan maksud dan anugerahnya yang diberikan kepada kita di dalam, ya lihat, di dalam in Christ. Jadi posisi saya dan saudara itu hari ini bukan lagi di bawah posisi Adam yang mewarisi dosa kesalahan Adam, sehingga kita harus menanggung dosa dan kesalahan kita dalam penghukuman. Tidak, di dalam Kristus kita tidak memiliki penghukuman. Nah, pasti saudara bertanya, loh kalau begitu kita seenaknya berbuat salah nanti kan diampuni lagi. Tidak, nanti di bagian kedua saya akan sampaikan kepada warga surga semuanya, pada God's beloved. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan, dan sekarang telah dinyatakan di dalam diri Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menghapuskan kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Jadi, hari ini saya dan saudara di dalam Kristus Yesus, posisi kita ini adalah posisi yang tidak memiliki jalan hidup di masa depan, itu kematian kekal. Mengapa? Sebab di dalam Kristus Yesus Dia telah menghapuskan kematian kekal. Hari ini saya dan saudara itu berada di jalur kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Dikatakan kehidupan kekal oleh Injil, yaitu Injil itu adalah kabar baik tentang Kristus yang telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit. Nah, hari ini saya dan God's beloved, saya dan saudara itu berada di dalam Kristus, itu posisi baru. Posisi kita yang baru kita ini adalah di dalam Kristus, in Christ. Apakah di dalam Kristus kemudian kita seenaknya berbuat yang tidak sesuai dengan firman, atau tidak melakukan firman, atau berbuat dosa? Tentu tidak, karena di dalam Kristus kita memiliki penebusan melalui darahnya. Di dalam Kristus kita telah dihapuskan dosa kita, diampuni. Itu adalah standar hidup di dalam Kristus, bukan berbuat dosa. Kembali lagi di 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Warga surga atau God's beloved, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sekarang hari ini tuh sudah memiliki posisi yang baru, dan ini tidak bisa dinilai secara jasmani. Karena seringkali orang menilai kita itu secara jasmani, padahal firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu mulai sekarang kami tidak lagi tidak menilai seorang pun secara jasmani. Nah, ini Rasul Paulus mengalami pertobatan ini. Tidak lagi menilai seseorang secara jasmani. Dan jika kami pernah menilai Kristus, nah ini menilai Kristus, bukan menilai orangnya, bukan menghakimi orangnya. Dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Itu ayat 16, ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah, kenapa dia berkata bahwa supaya tidak lagi menilai seseorang secara jasmani? Seseorang ini siapa? Seseorang itu orang yang sudah di dalam Yesus, yang sudah diselamatkan. Ada Kristus di dalamnya, dia hidup di dalam Kristus. Lalu kita menilai orang itu secara jasmani. Rasul Paulus berkata, enggak lagi, jangan lagi. Kami tidak pernah menilai Kristus secara jasmani lagi. Enggak lagi. Kenapa? Enggak bisa ditentukan dengan hal jasmani. Contoh, ya katanya sudah di dalam Tuhan, kok sakit-sakitan? Katanya dia sudah melayani Tuhan, kok hidupnya enggak berubah? Gitu kan? Kok masih saja miskin terus? Kok masih saja dikatakan enggak punya uang terus? Kok masih saja punya masalah enggak bisa keluar? Kok kayak gitu-gitu saja? Please. Grace, anugerah itu mendidik. Anugerah itu ada di dalam orang itu. Grace is enough.
Jangan lagi menilai secara fisik. Ya memang manusia menuntut untuk secara kelihatan, kalau sakit sembuh, kalau belum diberkati secara jasmani hidupnya sudah berubah. Yes, Tuhan juga inginkan itu. Tapi kan tidak semua orang tuh. Kalau ada yang sampai mati kemudian kok sakit, kemudian saudara masih menilainya secara jasmani, pasti kecewa. Loh, katanya melayani Tuhan sepenuh waktu, melayani Tuhan udah pakai Tuhan luar biasa, kok sakit ya, kok matinya kena kanker ya. Lah kan kecewa kan akhirnya. Loh, katanya dia bersaksi tentang diberkati Tuhan, tapi kenapa hidupnya miskin ya, kok dia sampai tidak punya uang ya. Nah kan karena menilainya secara jasmani. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kita jangan lagi menilai Kristus dalam diri seseorang itu secara jasmani. Sebab tidak peduli keadaannya bagaimana, mungkin memang masih proses kehidupannya dia untuk diberkati dan sembuh, tapi itu tidak menentukan kehidupannya selamat atau tidak. Dalam Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Namun Tuhan selama dalam hidup dalam dunia ini itu ada tuntunan. Ada tuntunan untuk kita itu hidup di dalam posisi yang baru ini. Lihat ya, posisi kita ini baru di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Itu dia. Saya dan God's beloved, itu posisi kita sudah tidak under the power of the darkness, but kita ini berada di dalam under the kingdom of His beloved Son. Kita berada di dalam kerajaan putranya yang terkasih, Yesus Kristus. Kerajaan putranya ini itu in Christ, di mana in Christ ayat 14 di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Jadi saya dan saudara, status kita bukan orang berdosa. Status saya dan saudara itu bukan orang berdosa, tetapi kita orang yang telah dibenarkan dalam Kristus. Nah, dalam posisi yang baru ini, tentunya seorang polisi berseragamkan polisi, dia akan berkelakuan memang sesuai panggilannya, seorang polisi. Menjaga, melindungi masyarakat, menunjukkan atributnya sebagai seorang yang pejabat negara gitu ya. Polisi yang di jalan mengatur lalu lintas, dia juga membantu masyarakat di dalam hal menjembatani keadilan dan sebagainya. Karena dia memang panggilannya, memang posisinya sebagai seorang polisi. Seorang guru, sesuai dengan guru, tentunya dia tidak mungkin ngajari murid-muridnya hal-hal yang buruk, melakukan hal yang jahat. Seperti seorang polisi, tidak mungkin seorang polisi merampok, mencuri. Justru memberantas kejahatan kan gitu kan. Lalu kalau guru ngajar yang baik, ngajar, melatih, mendidik, menuntun supaya murid-muridnya menjadi orang yang terpelajar. Itu guru. Nah, kita sehari ini itu sebagai ciptaan baru. Posisi kita sebagai ciptaan baru juga memiliki tuntunan di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam kebenaran. Lihat ya, dikatakan, saya baca di Efesus pasal 4, lihat ayat 24, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Itu dia, hidup kita itu telah mengenakan manusia baru. Kalau mengenakan manusia baru, tentunya kita diciptakan dalam kebenaran, kekudusan, supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bukan bebas berbuat dosa. Tidak. Kalau lakukan itu ada tuntunan. Ayat yang 25, karena itu buanglah dusta. Kita di dalam posisi baru dalam Kristus, itu Tuhan menuntun kita untuk hidup tidak di dalam lie, tetapi dalam honest. Tidak dalam dusta, tapi hidup dalam kejujuran, keterbukaan. Lalu dikatakan, hendaklah kamu berkata benar terhadap sesama. Nah ini dia, karena kita adalah sesama anggota terhadap seorang terhadap yang lain. Dikatakan, janganlah pula memberi tempat kepada iblis. Tuh, saudara justru seringkali memiliki keintiman, kerinduan terhadap hadirat Tuhan, kepada Tuhan. Sebelum kesini, saya ada di menara tadi 1 jam intim dengan Tuhan. Cuman
saya menikmati hadirat Tuhan aja, putar lagu, nikmati hadirat Tuhan. Sudah selesai. Kalau ada doa ya mungkin itu hanya mengalir saja. Karena satu kerinduan, tidak memberi tempat kepada iblis, dalam arti iblis kan jahat, tidak memberi kesempatan kepada luka hati, iri hati, kepahitan, kekecewaan. Ada, tetapi tidak diberi kesempatan untuk iblis terus, ayo balas dendam aja, ayo sikat aja. Enggak, saudara. Dan dikatakan ayat ke-28, yang dulu mencuri jangan mencuri lagi, tapi hendaklah bekerja, melakukan yang baik dengan kedua tangannya, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Perkataan sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakan hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah kepada yang mendengarkannya. Lihat ini dia. Jadi orang-orang kita yang hari ini, saya dan saudara itu telah dipindahkan. Kita punya posisi baru, yaitu in Christ. Apa sih in Christ? In Christ itu kita ditempatkan kepada tujuan Kristus. In Christ itu kita diberi dan digantikan identitas kita dengan identitas Kristus. Kristus mulia, kita dijadikan mulia. Itu akan menolong kita tidak hidup dalam kehinaan, tapi dalam kemuliaan Tuhan. Dia suci, kita dituntun untuk hidup dalam kesucian, kekudusan, kebenaran. Saudara, hari ini kesimpulannya adalah new position in Christ. Posisimu sebenarnya hari ini, engkau yang sudah percaya Yesus, engkau itu telah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya Yesus Kristus. Engkau memiliki posisi di dalam Kristus, in Christ. Posisi ini akan menuntunmu untuk hidup dalam iman setiap hari, untuk tidak hidup di dalam hal yang jahat, tetapi hidup dalam kerinduan kepada Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, karena untuk itulah engkau dipanggil. Dari 107,9 Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Terima kasih dan Yesus Hamasiah bless you.